sama rekannya toh? Iya. Bisa. Waduh, bagaimana emang? Mobil pagar rayu. Boleh ambil posisi Pak mobil pagar rayu. Mau ke mana? Masuk bikin dulu nah, nanti atur di belakang deh. Gimana kan? Kasih masuk, Mi. Pertama pegang tinggal oleh. Nanti dulu diatur kalau sampai. Arama mereka. Arama. Oke. Oke. Jus. Jus bisa letak. Oke, pagar rayu jalan. Nenek kasih belok lihat tak petis. Tapak letes. Masa? Habis kasih kapsen. Oh, nanti kat leko orang di pote kat beda. Sebentar. Apa itu bilang aku bilang dulu. Senang kamu letak Quran. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada mempelai laki-laki beserta dengan keluarga besar yang telah ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan bahwa dalam perjalanan dari Gandang Batu Tuhan sertai boleh tiba dengan selamat di tempat ini karena anugerah pertolongan dari Tuhan. Kami mempersilahkan kepada mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita, dan sebentar sebelum kita berangkat ke gereja kita akan berdoa terlebih dahulu karena kita diburu oleh waktu. Doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Loalo. Kami mempersilahkan mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Jalan masuk, pagar rayu buka barisan. Pagar rayu dan salon dong buka barisan, Nak. Ya. Siap semua. Iya. Sudah masuk. Teruskan. Halo, dadah dulu dadah. Dadah. Oke, boleh. Jadi Boleh orang tua kita tunggu di luar dulu nanti dipanggil. sebentar dulu. Ya, minta maaf kita ganti dulu sebentar dulu tinggal. Paling benar. Paling sini. Sini sama siapa? Marcel datang pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Dijabat tangannya, siapkan tangan kanannya. Ya, kasih berdiri sambil berdiri. Kasih berdiri, kasih mundur sedikit. Tarik Cika ke sana. Ya, pas jangan lihat saya Cik. Lihat dia. Dekat-dekat sedikit. Mau serahkan bunga itu. Ya, pelan-pelan. Lepas dulu. Tangan sebentar dulu. Sebentar. Oke, ini. Oke, serahkan dua tangan terus. Ya. Oke.
Udah saya fokus kamera. Ya. Oh, iya. Jangan anggap saja Pak Vito tidak ada. Oke, ambil bunganya taruh di rosban, ambil bunga kecil. Marcel, baju-baju Marcel. Maju Ini sedikit kanan lagi. kiri, Kak. Di atas kantong. Oke, serong badannya sedikit Marcel ke kami. Sedikit badan ke kami. Ya, Lihat ke bunga, lihat ke bunga. lihat ke Cika kita. Yuk, saling lihat. Saling lihat itu Mika jalannya. Oke. Simbolis saja kalau memang tidak bisa nanti dibantu. Oke, dapat. Dapat. Tapi sudah terpasang PDT-nya tuh. Matangnya masukkan tuh bisa. Ya, pegang bunganya besar. Dekat sedikit. Masuk pos dua tangan di kantong. Serong kecil. Cika sedikit. Jadi jam 8.40 Siap. sudah keluar dari rumah ke gereja. 3 menit. Jadi durasi waktu tinggal 15 menit. Oke, baik. Foto-foto. Siap. 4 menit kami di sini. Lihat ke sini, lihat ke sini. 1, 2, 3, 2, 3. Saling lihat. Dekat wajahnya, dekat. Tunduk sedikit parselnya. Ya. Oke. Belakang Marcel sekali. Cika ke sana pada. Dan di sini lagi. Cika sangat cantik Cika. Mengarah ke sana Cika. Ya, dekat. Saya begini. Ya, dekat sedikit ya. Pegang bukan dua tangan. Ya, sandar saja di sini. Ini memang tempat sandar nanti. Lihat kamera foto kuning yang sering fokus kayak kuning. 1, 2, 3, kepala sedikit ke sini, ya itu. 1, 2, 3. Lihat Cika lihat tangan saya. Jadi yang kurang mendukung Pak ya. Bagus. Pegang dulu ya. Lihat tangan saya maksudnya. Oh iya. Masih lihat Cika. Lihat Cika. Dekat sedikit Om. Ya. Masih di sini Marcel. Apa kayak terus jalan ada ke sini Pak. Sisi Pak. Sisi, Sisi Pak. Pi. Ya. Udah. Oke. Ya oke, Oke, Pak. begitu. Ya, Orang tua. Orang tua masuk dulu foto. Sebentar. Orang tua dari Cika. Ya. Speed. 1, 2, 3. Oke. Oke, gantian sama calon besennya. Iya. Sebentar lagi. Harus kita tunggu Kak. Enggak sini lagi ganti baju gereja. Iya. Sini. Kalau berpose itu share ke calon ini. Ya. Lempet. Jadi belakangi ya. Labi kami pokoknya. Lihat ke sini kamera kuning. Sini 1, 2, 3. Tangan di kantong. Tinggal orang tua yang satu kan. Tapi masuk di tadi deh. Boleh saling lihat, dekat sedikit, dekat aja. Dekat lagi. 2, 3. Berapa? Pegang buka sama-sama. Sini. Lepas. Ya, dekat. Wajah lu lihat. Lurus. Ya, tunduk sedikit. Ujung hidungmu dekat sedikit. Dekat lagi. Ya. Ketemu saja hidung ya, ketemu. 1, 2. Kena saja. Ya. Oke. Kita tinggal tunggu orang tuanya satu kali baru. Sudah kayaknya. Sini Mi Mama. Di sini. Mataharinya. Sisa itu baru kita ke gereja. Oh ya, sini Kak. Dekat sana dekat Cika, Kakak. Mama dekat Marcele. Ya, mana tamai ke gereja. Iya. 1 menit lagi ya. Oke. Ganding tuh. Turun mengambil. Ya. Bena tisu itu aku. Iya. Dapat pernah dia. Dapat pernah beki. Ya. Oke, lihat ke sini. 1, 2, 3 lihat ke sini. 1, 2, 3. Oke. Nanti jangan lupa tutup fan kita ke gereja. Iya, tutupkan dulu Pak David. Oke, ya pengantin boleh keluar, kita bersiap untuk berdoa ya. Keluar nih. Oke. Durasi. Jalan dari gereja dari kamar gitu. Makan kue. Mana kue silanan? Kue apa tuh? Dari Bisa keluar. di sini. Di sini saja.
saja nanti. Katanya. Sebentar. Sebentar. Ya. Ya, berdampingan dekat sama calonnya. Ya. Masing-masing orang tua masih mendampingi anak masing-masing ya. Oke, siap. Masih mendampingi anak. Berdoa. Angka Mary Masolanasa, keluarga Patumalina, tak perlu supaya matua penanta ta masamaya. Waktu tu mampaki dan suruga tu puang malu teki sabu ambe dan sana ya sebelah bakti. Dipudi komisi di pamadatu salami darana mi papayan mo pa kaboromi lakote keluarga Patumalina. Labi lakote anak di dua. Si kamu merampak volante atau tutemo lamale lako banua kabusungami tuleni penoloni te rumah tangga mane dirami lan atu tutemo bungkaran nilala no puang pasito yangan dimintu balak kesenggangan anarampo mana apa tang titerolentek tang tirumbu kanuku aneng geto tak sangat-sangat dipudi di pakalabi sama ri kamu puang tu titanan talu puang matu ambe puang yesu na puang pena masalu namang kato puang matua la taru reke inan lananay si tamu-tamu keluarga Solanasang lau ni mati tu dio na papasak kemi bongkaran nilala no puang solamintu tutolon nala katan lante acara na dari marampa na pamala abis ang amin puang. Mintu na teki petada sindo saan na puang ki puang Yesu puang juru salamaki. Amin. Nah, jalan saja. Berdiri dong, semuanya dong, supaya cantik di foto. Yang pegang rayunya. Om, sampai ompet. Ya, Marcel bantu naik lah. Kita jalan. Bongkar nih. Hah? Ya, jaga Marcel. Ya, bantu naik. Iya. Aman aja. Aman aja. mana Cika? Ada di dia. Ya sudah, biar pindah bawah. Maksudnya kasih ingat saja. Iya. Ayo makan set. Oke, Marcel. Sudah? Sudah. Ada kayak mikir lagi depan. Hai. Pagi ini bertemu dengan Bapak Konten Kreator dari Sangalat TV. Sama-sama dulu Pak, sama-sama dulu. Halo, terima kasih Bu Anggi. Untuk bang mau kamu jauh nak? Masuk kamu di situ yang paling pada lah. Di situ. Bani kerja bani teh. Ikaw pa, ano? Karaoke. Ata, tibay. Halo guys, Oke, baik. halo guys. Mantap. Ya. Oke, baik. Inilah Ameta Crew. Oke, baik. Ya, sukses terus Ameta Crew. Ameta.
Nah, kita akan menuju ke gereja Kibait Jumat Paku Makale. Oke. Calon Anggi memang oke. Kasih selamat berbagi. Yang berbuncit itu loh. Berbahagia langgeng sampai Oma dan Yang Papa. berbuncit itu. Otniel. Bapaknya Gerson. Iya. Oke, tutup terhayu. Olivia. Berbahagia ini. Oke, maju. Nah, yan na ito di turun ke seperti kalian di kesempatan di kalian. Oke, John Minggu, selamat mendayu rumah tangga yang baru. Kak Ida, Boban. Aditya.
siap. Oke, baik Kak Cece, terima kasih. Kak Cece kayak yang makeup ini. Tuh yang matahari bersinar terang. Bersama Amang Ameta. Dengan Anggi Salon. Marcel berangkat dari Gandang Batu dan tiba di Burake, Tondong Burake. Menjemput Cika dan mengantarnya ke gereja untuk menerima pernikahan kudus di gereja Kibait Jemaat Paku Makale. Ya. Oke. Ya, penataan bunga yang sangat indah. Ada dalam gereja. Ini keluarga masih ada di luar.
dua-dua ya. Gimana di atas? Mana? Di atas sudah oke kan? Bapak dan Ibu pendeta yang kami hormati, kami dari orang tua mempelai menyerahkan anak-anak kami Marcel, Panang, dan Jessica. Mereka sudah saling mengenal, mencintai satu sama lain, dan juga telah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu pendeta untuk bergerak dalam menentukan pernikahan suci putra kami. Terima kasih. Dengan senang hati atas nama Gereja Baik memenuhi permohonan Bapak Ibu untuk meresmikan pernikahan saudara Marcel Panang dengan saudari Jessica. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Jessica dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan. Kembali kami ke pujian menjadi dari nyanyian nomor 7 bersama saya kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. yang penuh dengan cinta kasih daripada Tuhan, yang dinikmati oleh kedua anak kasih kami, Marcel dan Jessica. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu dan kesetiaan-Mu, kami boleh ada. Hanya oleh karena cinta kasih daripada kedua anak kasih kami, boleh
mempersembahkan kehidupan mereka dalam memberkati nikah pada hari ini. Hanya oleh anugerah-Mu, orang tua, kedua anak kekasih kami, dan seluruh keluarga boleh berkumpul dalam rumah-Mu ini, sehati menikmati hadirat Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa dan roh kami yang adalah persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Seberapa kami yang ada dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati kami bersama-sama, sehingga penyembahan yang kami lakukan ini Tuhan adalah sebuah penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, penyembahan yang di dalamnya kami dapat menikmati hadirat-Mu dan menikmati berkat-berkat rohani yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketua panitia dan semua panitia yang ada boleh bekerja dalam pertolongan Tuhan hingga sampai pada saat ini kami boleh ada bersama-sama dengan kedua anak kekasih kami. Kami mengucap syukur Tuhan dengan semua pekerjaan dan setiap perencanaan dalam beberapa waktu yang lalu dalam persiapan akan pernikahan kedua anak kekasih kami pada hari ini. Tuhan telah turut campur tangan dan kami mengakui hanya oleh karena Engkau turut campur tangan Tuhan, kami boleh menjalaninya dan boleh sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-Mu, kedahsyatan kuasa-Mu, keajaiban kasih-Mu menopang dan memelihara kehidupan kedua anak kekasih kami dan keluarga, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, kami datang memohon pertolongan Tuhan bagi kedua anak kekasih kami, Marcel dan Jessica. Tuhan kiranya akan memberkati dalam mereka menjalani kehidupan mulai hari ini, menjalani rumah tangga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus meneguhkan cinta kasih mereka, yang kami percaya cinta kasih itu Tuhan tumbuhkan dalam hati kedua anak kekasih kami. Dengan cinta kasih itu membuat mereka melangkah masuk dalam rumah hari ini, dan dengan cinta kasih itu mereka akan mengikrarkan janji kesetiaan di hadapan pada hari ini. Berkatilah mereka Tuhan, teguhkanlah sehingga mereka menjalani rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, menjalani rumah tangga yang suci dan bahagia di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan pergumulan, berbagai godaan kehidupan yang akan dihadapi ke depan dalam menjalani rumah tangga. Tetapi biarlah dalam mereka memberatkan berat mereka masing-masing. Baik saudara kami Marcel yang akan memberatkan berat sebagai seorang suami, demikian juga Jessica yang akan memberatkan berat sebagai seorang istri. Kiranya mereka tunduk kepada perintah Tuhan, kepada firman-Mu. Mereka memberatkan berat mereka. Ketika Tuhan berkenan mengaruniai keturunan dalam kehidupan mereka, kiranya mereka memberatkan berat orang tua sebagai ayah, sebagai ibu yang baik, yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam surga, biarlah rumah tangga kedua anak kekasih kami mencerminkan akan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang diwarnai dengan kesetiaan dan cinta kasih dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam mereka menata masa depan bersama-sama dengan pekerjaan yang mereka tekuni bersama, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga menjalani rumah tangga ke depan, rumah tangga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kedua saudara kami. Tuhan berkati mereka dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pekerjaan, dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang tua. Biarlah mereka senantiasa dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Mereka menikmati sukacita bersama-sama dengan anak-anak kekasih. Bahkan semua rukun keluarga diberkati oleh Tuhan dengan sukacita pada hari ini, bersukacita bersama di hadapan Tuhan oleh persekutuan di dalam Tuhan melalui pernikahan anak kekasih kami pada hari ini. Bapa kami di dalam surga, ketika kedua anak kekasih kami kembali ke tempat tugas, Tuhan kiranya akan melindungi dalam perjalanan dan Tuhan akan tibahkan mereka dengan selamat. Orang tua yang bersama-sama dengan mereka Tuhan memberkati. Orang tua yang tinggal di Toraja ini kiranya juga Tuhan memberkati dan
dalam surga. Kami berdoa Tuhan, semua keluarga yang telah terlibat dalam mempersiapkan segala sesuatunya atas pernikahan anak istri kami ini, Tuhan berkatilah mereka semua, sehingga setiap hal yang mereka lakukan bagian daripada pelayanan kepada Tuhan. Demikian juga semua panitia yang ada, Tuhan memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan yang dikerjakan sehubungan dengan pernikahan anak istri kami hari ini, mereka pun menikmati berkat daripada Tuhan saja. Bapa kami di dalam surga, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah oleh firman-Mu Tuhan dapat menjadi sumber dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Karuniakan kami hati yang baik, pendengaran yang baik, dan kerendahan hati untuk mau menerima firman-Mu dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang akan melaksanakan pemberkatan hari ini Tuhan, beri kuasa daripada-Mu dapat melaksanakannya seluruh dengan kehendak-Mu. Tim Alta dan semua yang mengambil bahagian hari ini di multimedia, Tuhan kiranya akan memberkati kami sekalian, sehingga pelayanan kami Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan membawa berkat dalam kehidupan kami bersama-sama. Bapa di dalam surga, dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja, di Toraja Utara, pemerintah kami, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati di dalamnya kami boleh melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan berbagai karya yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Sepanjang ibadah pemberkatan nikah hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya menjadi umpan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alexander dan dilanjutkan oleh pemberkatan nikah oleh Bapak Pendeta Alexander Batubarana. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita menyanyikan pujian firman mulia dan amin. Janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya
panduan dan tuntunan dalam perjalanan hidup beriman. Dan dalam perjalanan di setiap keluarga, di setiap rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang benar-benar berpusatkan Kristus dan berpijak atas kebenaran, agar rumah tangga kami merupakan cerminan dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Dan pakai hamba-Mu untuk berbicara atas nama Allah tentang kebenaran, kami akan menikmati penyegaran rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Bagian firman Tuhan sebagai renungan kita pagi ini, saya akan baca dari kitab pertama Petrus pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman berwaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian rangkaian ayat firman Tuhan yang akan terurai di bawah satu tema: membangun relasi yang harmonis, membangun hubungan yang rukun. Sayang di setiap ibadah pemberkatan mitra, mungkin ini terkesan karena itu umum. Hanya kerabat terdekat yang hadir di gereja. Yang lain sibuk untuk resepsi. Ketika Tuhan Yesus menegur Marta, 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 engkau menyusahkan dirimu, sementara Maria duduk di kaki Yesus mendengar. Ini hanya catatan saja, khusus untuk penggembalaan. Nang rambut siang ya menolong dengan Tuhan lah kami lompat dolo. Ya kata sengat-sengat itu kan anak-anak tuh dia banyak dia toh.
Naposari itu sengak-sengak anak polek, tetapi kan sudah pakai gedung dan lain sebagainya. Sehingga jangan di nomor 2 kan itu ibadah. Butuhlah dia iktibar itu menolak secara khusus dalam keberkatan ini. Ini sering saya sampaikan bagian dari introduksi atau pendahuluan biasanya dalam renungan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya atau gereja membangun relasi hubungan yang harmonis. Jika menyebut harmonis berarti ya sekata, selaras, serasi, penuh persahabatan, dikontrol dengan kedamaian. Nah, ini dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang merujuk pada hubungan yang baik. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Berarti harmonis merupakan sebuah gambaran keadaan yang menyenangkan. Sehingga jika terjadi masalah, jika terjadi konflik, kita dapat mengelola konflik itu, kita dapat memanage masalah itu yang terjadi. Jika ada masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluar. Kedua, ada aku pasti telah dituntun dengan bimbingan hamba Tuhan, Pak Gembala di gereja berjemaat, sangatlah. Jadi, saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan. Selain ciri rumah tangga Kristen itu ialah dan tidak bisa lagi ditawar ketika dipersatukan anak tidak boleh diceraikan manusia. Kedua, anak kekasih, seluruh keluarga yang berbahagia, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimanakah karakteristik relasi yang harmonis? Sebagai dua insan, dua jenis kelamin, temperamen dan karakter yang berbeda dipertemukan. Pertama ialah hendaknya dibangun dalam keteladanan dan dalam kelembutan yang mendalam. Teladan, kelembutan yang mendalam. Keteladanan seorang suami, keteladanan seorang istri dalam mengayuh bahtera rumah tangga tidak dapat dipisahkan dengan sifat sikap kelembutan yang menjalin dan merekat hubungan itu dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Mengapa di dalam ayat pertama demikianlah juga hai kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu? Tunduklah kepada suami. Berarti sebuah perintah, tunduklah. Partikelah, tunduklah.
Dan ini dalam apa yang disebut to present. Itu berarti harus dilakukan secara terus-menerus, bukan situasional. Bukan bermusim. Secara terus-menerus. Petrus membicarakan ketundukan seorang hamba terhadap tuannya. Kemudian ia menghubungkan dengan ketundukan seorang istri terhadap suami. Kekasih Tuhan, ketundukan tidak berarti rasa takut. Tetapi itu lebih pada sebuah penghormatan, sebuah penghargaan dalam struktur yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa suami adalah kepala istri. Ini tidak menunjuk pada subordinasi dari sisi hakikat penciptaan, bahwa laki-laki lebih mulia, kadar kemuliaannya lebih dari perempuan. Tidak. Tetapi lebih pada sebuah tanggung jawab. Itulah sebabnya sebuah analogi atau gambaran yang diangkat di dalam firman Tuhan. Hubungan suami istri merupakan sebuah penggambaran sesungguhnya dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Yesus yang disebut mempelai laki-laki dan jemaat disebut mempelai perempuan dalam keutuhan, dalam hubungan yang harmonis. Dan jemaatnya harus takluk, harus tunduk, harus menghormati dia. Tetapi sesungguhnya pesan penting lain yang ingin disampaikan dalam hubungan ini ketika menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat ialah keutuhan mempelai perempuan itu sendiri. Ketika menjelaskan tentang kedatangan Kristus, itulah sebabnya mempelai perempuan yang itu jemaatnya harus mempersiapkan diri sebagai mempelai perempuan, mempersiapkan diri dalam keperawanannya, dalam virginitasnya, dalam kesuciannya, dalam kekudusannya, dalam keutuhannya. Itulah sebabnya tradisi perjanjian lama, bila orang-orang Yahudi, laki-laki dan perempuan Yahudi menikah dan jumpai pada malam, ia tidak utuh, tidak perawan lagi, maka perempuan itu diseret ke luar kota lalu dirajam dengan batu. Sebetulnya ini pesan penting dan begitu keras. Bagaimana hubungan itu terjalin dan bagaimana keduanya bertanggung jawab dalam konteks hubungan suami istri, komunikasi suami istri di dalam rumah tangga. Dikasih Tuhan, dua anak kekasih yang sedang memperhadapkan diri di hadapan Tuhan.
Langkah yang kalian akan ayunkan mengayuh bahtera rumah tangga yang baru tentu tak akan luput dari berbagai tantangan. Pergumulan hidup. Simpel saja. Beradaptasi atau menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Satu minggu akan muncul aslinya itu Marcel. Satu bulan baru muncul aslinya itu Jessica. Bak gunung es. 2/3 masih tersembunyi di bawah, baru 1/3 yang muncul selama pacaran. Oh ternyata Marcel di orang tua aja bilang Daru. Ternyata Jessica bibir 1000 cewek. Contoh saja ya, jangan tersinggung. Yang saya ingin gambarkan, ini mungkin merupakan tantangan pertama. Menyesuaikan diri. Kalau selera atau cita rasa itu berikutnya. Satu yang senang dengan pedas, satu yang amat doyan dengan makanan yang asam. Jangan pandang itu sebagai sesuatu yang sederhana. Setan bisa menggunakan, iblis bisa menggunakan itu untuk merusakkan harmoni, untuk merusakkan kemesraan yang kamu nyanyikan. Janganlah cepat berlalu. Hanya persoalan sepele. Mengapa dalam pemahaman iman Kristen gambaran hubungan suami istri digambarkan seperti hubungan Kristus dan jemaat? Intinya ialah kasih Allah kepada jemaat, kasih Kristus kepada jemaat. Dia yang adalah kepala dan jemaat sebagai anggota tubuhnya merupakan sebuah hubungan komunikasi intens, keharmonisan, sehingga jemaatnya akan tidak akan ragu untuk menyapa ya Abba, ya Bapa. Itu dalam bahasa Arameik. Bapak, kalau anak-anak kepada bapaknya papi, anak-anak kepada ibunya mami. Tidak ada yang menghalangi dalam hubungan secara emosional. Artinya itu juga memberikan gambaran bagaimana kita menjalin keterbukaan satu dengan yang lain. Mulai dari ayat pertama itu merupakan catatan-catatan penting yang ditujukan kepada istri. Tetapi saya membawanya dalam poin-poin. Dan yang pertama tadi adalah bagaimana membangun keteladanan, bagaimana membangun kelembutan yang mendalam. Keteladanan dan kelembutan, walaupun ini sebuah tantangan dan sebuah perjuangan, tetapi komitmen itulah yang membuat kita dapat bertahan melewati, melintasi berbagai persoalan kehidupan. Mengapa? Sangat mendalam. Itulah sebabnya rumah tangga Kristen itu berarti dua-duanya telah diselamatkan. Bukan dua-duanya telah disidi atau dibaptis. Sidi dan baptis tidak menyelamatkan, tetapi itu perintah, itu hanya merupakan sebagai sebuah tanda secara lahiriah. Tetapi yang terutama ialah kedua-duanya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
memastikan diri bahwa dua-duanya telah diselamatkan sehingga rumah tangga ini, keluarga kemudian Bapak Marcel Pana adalah keluarga atau rumah tangga yang berpusatkan Kristus. Takut kepada Tuhan. Mengapa? Inilah kedalaman sesungguhnya. Pemahaman. Inilah kedalaman sesungguhnya. Sebuah komitmen yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri seorang suami, dalam diri seorang istri. Walaupun badai hidup menerpa, ia akan tetap kokoh dan berdiri atas firman Tuhan. Sehingga bagi istri, dia akan menunjuk rasa hormat dan ketundukan itu dengan penuh kesadaran karena takut akan Allah. Perhiasan seorang istri adalah perhiasan batiniah, dandanan batiniah. Di ayat 3 tidak berarti dilarang memakai perhiasan, memakai pernik-pernik, perhiasan, emas dan lain sebagainya. Tidak berarti begitu. Tetapi itu menunjukkan sebagai sebuah pembanding ada yang lebih dari itu, yaitu perhiasan, yaitu dandanan. Sebagaimana perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan secara batiniah. Cerminan hidup seorang istri Kristen ialah cerminan hidup yang mengalir secara natural, secara refleks dari dalam dirinya, yaitu keindahan rohani. Inilah yang sesungguhnya disebut inner beauty, keindahan yang terpancar dari dalam. Dalam pengambilan keputusan tidak akan mungkin dia egois. Dalam membangun komunikasi tidak akan mungkin dia egois. Bila engkau hai istri mendambakan suamimu berwibawa di depan teman-temannya, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, akan sangat tergantung engkau mendukungnya dalam wibawa secara rohani. Jika istri mendambakan suaminya dihargai, istrinya lah yang dahulu menghargai suaminya. Sebaliknya, jika suami mengharapkan tetangganya menghargai istrinya, dia dulu yang menghargai istrinya. Itu penting. Lebih daripada penampilan secara fisik. Oh ya, penampilan secara fisik diperlukan loh.
Tetapi ingat, yang terutama ialah bagaimana kita jalani kehidupan ini, mengoreksi setiap saat, mengontrol setiap saat. Apakah dengan kehidupanku sebagai seorang istri, perjalanan kehidupanku sebagai seorang suami, selaras dengan kehendak Tuhan atau telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang kedua, selain kedalaman kelembutan yang mendalam juga diperlukan komunikasi yang mendalam. Komunikasi yang mendalam. Sebuah riset menunjukkan 87-92% perceraian terjadi karena macet, mogok dalam hal komunikasi. Mungkin lebih kata karena ternyata suami istri yang kucing-kucingan perempuan yang memproduksi 16.200 kata tiap hari, laki-laki memproduksi 15.600. Mungkin ini lebih banyak kata tiap hari. Itu amat rentan di sana ada miskomunikasi. Di sana amat rentan di mana kita bisa terjadi permasalahan karena salah menafsirkan. Apalagi jika secara emosional ditanggapi. Itulah sebabnya pola komunikasi menurut firman Tuhan ialah hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya setiap kata harus dianalisa dulu baru direspons, baru ditanggapi. Cocoknya untuk kita yang hidup di zaman ini dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan handphone, dengan mengirim SMS ataupun WhatsApp, saring sebelum sharing. Saring dulu, teliti dulu sebelum dibagikan, sebelum diteruskan. Bagaimana membangun komunikasi yang baik? Keterbukaan. Dua-duanya karyawan. Istrinya angkat handphone suaminya. Ada WA-nya bapak. Oh, terima kasih, transfernya sudah masuk 15 juta. Terima kasih anak ya. Kamu kirimkan uang bapak ya? Ya. Kenapa? Kan itu gajiku, Ji. Oh. Ini salah satu contoh saja, salah satu potret kecil saja. Berarti masing-masing mengelola penghasilannya. Kamu tidak bisa mencampur itu, Marcel. Kamu tidak bisa mencampur itu, Jessica. Karena itu lemburku itu, biar untuk bapakku itu. Tidak perlu kamu tahu. Wah, bagaimana ini? Contoh kecil saja itu, nak. Anak di sini juga lah bijaksana, ayah dan ibu, orang tua. Lah si pakuku ki anak kata, nak kemana ini betul anak kata kemana ini betul anak kata, nan pada si pakuku ang anak kata.
Itulah sebabnya pengajaran secara intens, bagaimana komunikasi itu bisa terbangun dengan baik. Bertukar pendapat, keterus-terangan. Apalagi kalau terjadi masalah-masalah. Dasarnya ialah take and give. Bersedia untuk memberi dan menerima. Bersedia untuk meminta ampun, meminta maaf. Dan bersedia untuk apa? Menerima maaf, mengampuni orang. Kalau tidak, tunggulah. Ini akan terakumulasi menjadi bom waktu, akan dihitung mundur sampai itu meledak. Karena macet dalam hal komunikasi. Dan apa jadinya bila sampai pada bercerai? Kamu berdua akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah sebabnya gereja Kibai itu tidak akan pernah sebagaimana yang dipahami memberkati orang untuk kedua kalinya sepanjang ia suami istri itu masih hidup. Oh ya, na mate mo bisa, mate mo mone na mate mo bayi na o mo yang si bisa ngapulo. Mengapa? Sesuai firman Tuhan, kita akan memandang orang seperti itu tetap hidup di dalam perzinahan. Sebagaimana firman Tuhan. Kalaupun ada kasus terkecokah atau tertipukah sehingga terlanjur, itu soal lain. Itu bertanggung jawab amat berat. Nak damar saudara, anak kekasih saya Jessica, bertanggung jawaban kepada Tuhan. Jika ada masalah itu berarti, sebesar apapun masalah itu berarti, kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus di atas dari semua. Jika dengan ketulusan, jika dengan perubahan, jika dengan pertobatan sungguh-sungguh, datang saling mengampuni satu dengan yang lain. Apakah nilai tertinggi dari apa yang Yesus karuniakan kepada manusia? Bukankah pengampunan? Oh, sudah tidak mungkin, mustahil itu Pak, sudah mustahil itu. Tidak akan mungkin itu. Saya sudah disakiti dan lain sebagainya. Tidak ada yang mustahil. Masalahnya di sini ialah apakah siap mengampuni seperti engkau diampuni oleh Tuhan, oleh Kristus. Siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah Bapak? Ketika terjadi masalah, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, karena akan ada akibatnya. Bangunlah komunikasi yang kian mendalam, komunikasi setiap saat dengan Tuhan, doa dalam keluarga, doa dalam rumah tangga, dan merenungkan firman Tuhan. Dua anak kekasih yang telah dituntun sejak kecil dari sekolah ini, atau mungkin dibesarkan dalam keluarga yang begitu setia saban pagi membuka Alkitab, dibaca, dan berdoa bersama dalam keluarga sebagai tuntunan firman Tuhan. Ini merupakan ciri rumah tangga yang berbesarkan Kristus. Dan yang terakhir,
membangun sikap bijaksana dan penghormatan yang mendalam. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham, lalu ia menyapa dia sebagai tuannya, tetapi juga kepada suami. Ayat yang ke-7, hai kamu suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini menyebut kodrat. Lemah tidak dalam pengertian vulgar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Hormatilah. Tetangga sekitar akan menghormati Jessica sepanjang Marcel menghormatinya. Sebagai suami yang hidup bijaksana, kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah, kesanggupan untuk bertindak selektif, menentukan pilihan terbaik berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana menghormati istrinya dengan segala ketulusan. Sebagai teman pewaris, sepewaris kerajaan Allah, dua-duanya telah diselamatkan. Hai suami-suami, lakukan demikian supaya doamu jangan terhalang. Ini akibat. Itu tidak hanya merusakkan hubungan dengan Tuhan sehari-hari, tetapi apabila kita berdoa dan menentukan kita mendapatkan hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita akan diberkati, jangan berharap. Mengapa kita sudah melakukan pelanggaran? Hormati istri. Hiduplah bijaksana dengan istri. Ia merasa nyaman sebab terjadi bersahabat. Sebagai sobat kental, teman akrab yang dijalani dalam keharmonisan. Itu pesan dalam persekutuan di jemaat, di tempat di mana kedua anak kekasih bergabung sebagai anggota jemaat yang tumbuh bersama dengan jemaat, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang bertanggung jawab kepada pelayanan, yang merasa diri adalah bagian tak terpisah dari program dan kegiatan pelayanan dalam gereja, dalam jemaat, tempat bersekutu. Bangunlah bijaksana, sikap bijaksana. Bangunlah sikap penghormatan. Istrinya dipandang sebagai orang terhormat, suaminya dipandang sebagai orang terhormat. Dari seorang istri yang segala kerendahan takut, karena takut akan Kristus, karena takut akan Allah, maka demikian akan terjadi hubungan, akan terjadi komunikasi, akan terjadi relasi yang betul, yang baik. Tuhan memberkati kedua anak kekasih. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran untuk kami. Kuasa Roh Kudus menyederhanakan ke dalam hati kami. Emas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih lagi kedua saudara Arsan dan Jessica dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah dari kedua anggota gereja Kibai Jemaat Paku Makale, dan untuk memohon berkat Allah atas nikah mereka. Jemaat Yesus Kristus, supaya kita sekalian hidup beralaskan firman Allah, hendaklah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tuntutan-tuntutan nikah Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesahan iman, dalam persekutuan hidup, kerja dan pergaulan sehari-hari, dengan kasih dan setia di tengah-tengah jemaat Kristen dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri menjadi suatu kemuliaan bagi kebesaran nama Kristus dan berkat bagi masyarakat. Kalau Allah mengaruniakan anak-anak, orang tua menerima tugas karunia itu dengan penuh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga dan mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga. Ketiga, hendaklah suami istri merupakan persekutuan yang benar, kuat secara jasmani dan rohani, sehati sepikir, teguh dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup. Dalam hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus Tuhannya. Mempelai berdua, setelah saudara-saudara memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus, maka dengan sukacita dan penuh kepastian majelis jemaat menyambut kehendak saudara-saudara. Maka sekarang kami mengundang saudara-saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menyatakan ikrar satu kepada yang lain. Silakan berdiri saling berhadapan. Ya. Janji pernikahan akan dibaca atau disampaikan pertama dari pengantin, lalu lalu sesuai dengan berapa. Silakan disampaikan. Di hadapan Allah dan jemaat, saya Mas Panan menyambut engkau Jessica sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam hukum dan amal, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian yang memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Jessica menyambut engkau Mas Panan sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam hukum dan amal, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian yang memisahkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan perjanjian kedua saudara ini, bahwa mereka akan hidup dalam pernikahan yang suci selama hidup mereka. Sekarang mereka akan saling menyerahkan cincin yang merupakan peringatan akan janji pernikahan tadi, bahwa di saat mereka melihat cincin ini, mereka akan mengingat akan janji kesetiaan yang telah mereka ucapkan satu sama lain.
Cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan. Terbuat dari emas yang melambangkan kesucian dan tanah lama. Demikianlah cincin emas ini melambangkan kasih yang mengikat kedua saudara sebagai suami istri, yaitu kasih yang kudus dan kekal. Saudara Marcel Panan, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin perempuan sebagai lambang cinta kasih yang sejati. Jessica, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati. Saudara Jessica, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin laki-laki sebagai lambang cinta kasih yang sejati. Marcel Panan, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati kepadamu. Silakan berjabat tangan. Saya mempersilakan jemaat Tuhan dan keluarga untuk berdiri. Saudara Marcel Panan dan Jessica, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang adalah mempelai jemaatnya, hari ini Selasa 8 Juli 2025, saya sahkan pernikahanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Saya mempersilakan kedua pengantin untuk berlutut. Kita angkat satu ujian yang dimenangi Mazmur 214. Kami dengar berkata. Marilah kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang telah membentuk keluarga pertama di Taman Eden, Allah yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus juga berkenan hari ini mempertemukan dan mempersatukan kedua saudara kami Marcel Panan dan Jessica dalam pernikahan kudus hari ini. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Berkenanlah Tuhan menuntun mereka dalam menjalani batra rumah tangga mereka. Berkenanlah Tuhan menopang mereka dalam peran mereka
selaku suami dan selaku istri. Dan jika Tuhan mengeruniakan anak kepada mereka, berkenanlah Tuhan memberkati anak-anak mereka dalam setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan mereka kerjakan. Berkenanlah Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan akan menopang mereka sehingga mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk kembali. Ya. Kedua pengantin silakan berhadapan. Saudara Marcel membuka cadar. Pengantin perempuan sesudah itu cium kening. Ya. Oke. Silakan bertukar tempat. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah keluarga baru di tengah-tengah persekutuan kita. Terimalah mereka, bimbinglah mereka sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan menghadap kembali ke depan. Saya mempersilakan kepada Ibu Diaken Diani Tolang untuk menyalakan Alkitab dan akta nikah. Demikianlah pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan kepada kedua saudara kita Marcel dan Jessica. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama pada saat ini, dan juga pemberkatan nikah yang boleh diterima oleh kedua saudara. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga, dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi penuntun dalam dan akan rumah tangga yang baru. Saat ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Di depan ada kotak persembahan khusus untuk kedua pengantin bersama dengan keluarga. Maaf, kedua mempelai akan menyatakan tanda ucapan terima kasih mereka kepada kedua orang tua. Dimulai dari orang tua Jessica, kemudian orang tua Marcel.
dan syukur kami kepadamu ya Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berbangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah pemberkatan nikah kedua saudara kami pada siang hari ini. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh mengambil bahagia di dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa pemberkatan kita boleh dilaksanakan itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Ketika hamba Tuhan boleh berjaya untuk mengumpulkan persembahan, berkenanlah Tuhan memberkati persembahan yang telah diberi pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan persembahan ini dapat dikelola, dapat dipakai sebagaimana mestinya. Memberkati seluruh umat Tuhan yang beri. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan pada siang hari ini untuk memberkati, dan Tuhan memberkati kami sampai selesai ibadah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami doa kepada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri dari pada siang hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian bersyukur Bapa. Kedua pengantin bersama jemaat Tuhan, keluarga, kita bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah Tuhan terjadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersebut, dan yang membawa kamu dengan tak tergoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa seluruh segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah perkataan kita saudara Marcel dan Jessica yang Yesus berkati dalam nama. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya. Persilakan kepada perwakilan keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih jika ada. Terima kasih untuk kesempatan ini. Shalom. Yang saya hormati Bapak Gembala Sidang, seluruh penatua diaken yang hadir pada saat ini, segenap keluarga dan kedua anak kekasih kami, Marcel dan Jessica, yang hari ini telah dipersatukan dalam pernikahan Kristen. Seluruh keluarga dan kerabat yang hadir pada hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini karena apa yang menjadi doa kita bersama, kerinduan, harapan yang telah kita rencanakan, kita doakan, yakni pemberkatan nikah kedua anak kekasih kita dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Dan tentu kita semua sebagai keluarga dan jemaat merasakan kebahagiaan dan sukacita yang tak terhingga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mewakili keluarga, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam rangka pemberkatan nikah pada saat ini. Kepada Majelis Ketua Jemaat Paku Makale, tim Gembala Sidang yang telah melakukan pemberkatan nikah, melaksanakan pembimbingan pernikahan dan persiapan. Tentu kami sadari bahwa itu hal yang luar biasa telah dilakukan bersama juga dengan Majelis Ketua Jemaat Sangata. Kami bersyukur bahwa dalam rangka persiapan pernikahan kedua anak kami benar-benar telah menerima, bahkan kepada seluruh keluarga yang sudah hadir berikan doa restu kepada kedua anak kasih kita. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan kami juga berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini catatan sipil, yang akan menetapkan pernikahan kedua anak kami dalam lembar negara. Atasnya kami menyampaikan terima kasih. Tentu sebagai keluarga kami sadari bahwa terselenggaranya semua kegiatan ini tentu ada banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu kami mohon untuk dimaafkan. Dan kami tetap mengharapkan kita semua, jemaat Tuhan, semua kerabat untuk bisa hadir, memberikan waktu dalam kegiatan resepsi pernikahan sebentar di Hotel Muri Arta, sehingga semuanya kita tuntaskan, kita lakukan dengan penuh kasih demi kemuliaan nama Tuhan dan tentu mendatangkan berkat kebahagiaan bagi kedua anak kekasih kita, bagi kedua belah pihak keluarga yang Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan pada hari ini. Demikian dari kami, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Kepada kedua pengantin untuk maju ke depan. Yang pertama akan foto bersama dengan tim gembala di tempat ini. Kemudian yang kedua bersama dengan majelis dan tim pelayan ibadah pada hari ini. Ya, majelis gereja. Boleh ibu turun satu tangga. Nah, lagi yang satu lagi turun satu tangga. Geser ke samping lagi, geser ke samping. Geser lagi Pak, geser lagi, geser lagi. Ibu, geser lagi Bu. Lagi. Masih ada? Satu lagi. Oh, ibu silakan. Boleh geser Bapak ke sana ke sini di dalam ini. Ya, oke. Ya, pas lihat kamera, fotograf ke sini semuanya 1 2 3 tahan sekali lagi. 1 2 3. Oke. Ya, orang tua Jessica. Setelah orang tua Jessica datang ke tempat orang tuanya, langsung masuk saudara kandung dari Jessica. Ini 4 orang atau masuk? Tapi nanti ya. Habis ini saya bantu. Ya, kedua orang tua dulu. Lihat kamera Pak. Senyum 1 2 3 tahan. 1 2 3. Setelah ini bisa langsung dari Jessica. Ya, kamera tegak badan dan hormat. Kamera kuning ke sini. 1 2 3. Tahan sekali lagi 1 2 3. Oke. Oke, kedua orang tua Jessica bersama dengan saudara kandung Jessica. Setelah itu orang tua dari Marcel bersama dengan saudara kandung Marcel. Iya. Next saudara ya. Oke, ke sini. Ke sini, ke sini ya, ke sini. Ada di sini 1 2 3. Ibu lihat kamera kuning, fokus di sini, Bu. Indo, kamera kuning. Iya. 1 2 3. Oke. Oke, saudara dari Jessica. Oke, saudara Jessica. Boleh duduk dulu, Bu. Kedua orang tua bersama dengan saudara kandung Jessica. Setelah itu orang tua Marcel bersama dengan saudara kandung Marcel. Iya. Oke. Serang ke pengantin semua, serang ke Habis ini pengantin. gabung sama orang tua. Ya. Geser ke kanan lagi, ke kanan sedikit. Geser semua, geser Bukan semua ke kakak kanan. masih ada biar jangan di sana ya. Melodi. Masih orang lagi. Melodi.
tempat saudara kandung. Setelah itu orang tua dari Marcel bersama dengan saudara kandung. Ke sini semuanya 1, 2, 3. Ya, siap-siap saudara dari Marcel. 3. Oke, semua 1, 2, 3. Oke. Saudara dari Marcel bersama dengan kedua orang tua dulu. Baru nanti bersama dengan saudara. Ya udah tak kalah gabung belum bisa diganti. Sebelah pengantin perempuan. Ya, oke. Rapat masuk rapat. Nanti kalau habis ini saudaranya tinggal. Semuanya serong ke pengantin semua. Serong ke pengantin. Rapat. Boleh sih. Ada yang kecil di sini, ada yang kecil di sini, ada di sini. Sini ada. Sini deh. Sini di sini. Lagi sini kecil. Tengah-tengahnya. Itu iya, pindah ke sini satu lagi. Bocah-bocah sekalian. Oh, mau sekalian saja? Iya, biar satu-satu turun. Tidak apa-apa. Atur itu. Iya. Oke. Ya. Sebelah sana sebagian. Ya. Sebelah sana deh. Tidak bisa di depan ada besar maki di samping nih. Jangan merasa kecil terus. Sini, just cowok dua sini. Yang besar. Ya, ketiga. Ya, Pengantin semua serong ke pengantin. Rapat lagi mas, rapat. Yang kamera kuning sini ya. Fokus kamera kuning ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Keluarga besar dari Jessica, setelah itu keluarga besar dari Marcel. Keluarga besar Jessica. Saudara kandung. Oh iya, saudara kandung dulu dari Marcel. Oke, siap-siap keluarga besar dari Jessica. Perbaiki selendangnya ibu. Terakhir nanti bersama dengan Pagar Ayu dan Pagar Bagus. ya mama dekat Marcel. Ya, oke. Nah, itu. Oke, lihat sini. Lihat kamera kuning. Maju belakang. Siap, bagus. Oke, lihat sini semuanya. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke. Oh iya. Oke. Sebelah sana. Oke, lihat kamera kuning ya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Bebas semua. 1, 2, 3. Oke. Siapa lagi? Oke, keluarga besar Jessica. ya. Bisa cepat Keluarga ya. besar Jessica. Karena kalau kita di gereja masih dipepet sama waktu, beda kalau di resepsi. Keluarga besarnya Jessica. Kalau kita tidak masalah, Ji. Keluarga besar dari Jessica bisa masuk nanti foto selanjutnya nanti kita bisa ambil foto di gedung. Boleh di belakang sebagian. Ya, bisa di bagian belakang sebagian di tangga. Setelah ini saudara dari orang tua Jessica langsung tinggal di tempat saja ya foto seperti itu keluarga besar dari Asia. Boleh siaran ke pengantin semua. Seperti pengantin. Ya, ini yang semoga bisa berdekatan. Siaran ke dalam. Masuk ke dalam tadi. Ya, sebelah sini sebagian. Ya, naik di tangga atas. Ya. Pagar Rayu di depan nak, Pagar Rayu kecil itu, Pagar Rayu di depan saja, ada yang kecil itu. Ya. Aman lensa.
Kamu berganti sini. Oke, dapat kan? Oke, dapat jalan lebarnya tuh. Oke, yang penting dapat lebar. Mundur sedikit lagi. Mundur lagi sedikit lagi. Oh, maaf. Oke, semua lihat kamera lensa sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang berjaya. 1, 2, 3. Debo, 1, 2, 3. Next. Oke, orang tua dari Jessica. Kamera. Saudara orang tua dari Jessica tetap di depan sudah bersama. Langsung keluarga besar terakhir ya. Keluarga besar dari Marcel. Paling terakhirnya yang Pak Tadi. Iya, kan saja. Kirim, iya. Ya sudah. Ya, sesudah ini siap-siap keluarga besar dari Marcel. Boleh om dengan tim perempuan. Selendangnya sedikit tante. Selendangnya dirapikan sama kalung. Ya. Oke, Mute. Oke, lihat sini semuanya. Kamera kuning. 1, Iya, kamera kuning. 3, tahan. 1, 2, 3. Bergaya semuanya. 1, 2. Bergaya bebas. Oke. Oke, keluarga besar dari Marcel. Ya, segera ke depan. Paling terakhir bersama dengan Pagar Ayu ya. Setelah itu foto kedua pengantin. Ya, bisa ada cepat sedikit mengingat waktu. Sini deh, sini kan. Ada sebelah sana, sebelah sana biar ada. Ya, turun dikit. Saya satu tangga lagi. Biar kelihatan banyak. Ya, naik lagi. Ya. Jangan bang tutup sampingan-sampingan biar kelihatan sama-sama ya. Mana memang apa? Bibi, mana nek suah? Nek suah. Boleh yang di belakang geser ke samping lagi. Geser ke Ya, samping lagi. Oke. Lihat ke sini ya. Iya. Lihat kamera kuning ya. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Iya, siap-siap Pagar Ayu. Oke. Oke, maju ke depan. Adik-adik Pagar Ayu bersama dengan Gabung seperti kalau ada gaya-gayanya. Ya, dan yang paling terakhir ya karena permintaan keluarga besar dari ibu dari Jessica. Ibu. Adik-adik. Ibu, boleh ganti baju. Iya. Nah, kamu dulu supaya jangan nanti aku. Siap. Gunakan waktu yang Ya, paling terakhir keluarga besar orang tua atau mamanya Jessica. Setelah itu foto kedua pengantin. Ya, apa ini itu semua nih, tan lu ya. Apa itu semua nih tan lu? Sini kami kita 3 orang. Ya. Setelah ini siap-siap keluarga dari mamanya Jessica ya. Terakhir. Oke. Siap-siap, adik-adik lihat kamera kuning. Lihat kamera kuning ya. Keluarga besar dari mamanya Jessica siap-siap. Sesudah itu ini yang paling terakhir ya. Karena kedua pengantin akan berganti pakaian. Nanti kalau selanjutnya keluarga yang lain bisa nanti di gedung. Oke, keluarga besar dari mamanya Jessica. Keluarga mamanya Jessica masuk. Ya. Sini nih. Oke, untuk posisi.
Di sini sebagian. Ya. Oke, jadi setelah ini tidak ada foto lagi ya. Sisa foto kedua pengantin. Oke, selesai. Foto kedua pengantin silakan ambil posisi. Nanti lagi ya, di tempat resepsi. Nanti kalau di gedung baru foto lagi ya. Oke. Ya, bagus 2, 3. Sorry, keluar sama-sama jangan dalam. Ya, biar naik sikunya. Bagus. 2, 3, 2, 3. Kali ini yang lagi deh. Yoi, bagus ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oh iya, 1, 2, 3 nanti bukan ketiga. Kira ini masalah. Oke, lihat sini dulu ya. 1, 2, 3, sambil letak. Oke. Ada sini dulu deh. Mimbar. Ada mimbar dulu. Dekat sedikit ada masuk. Oke, keren. Wajah saja putar. Nah, ambil sama punya salib-salibnya untuk lensa lebar. Sini baca. Oke. Ada sikap putar begini biar lihat saya. Ah, betul. Oke. Oke. Ada Marcel lihat kamera saya juga nih. Senyum ada Marcel. 2, 3, tahan. Ada Cika lihat rumahnya. Marcel lihat istrimu. Ya, keren dong. Oke, sekali lagi masuk ada dekat. Ya, dekat. Ya. Ya, lihat kamera saya. Ya, oke. Oke. Buat jalan terus. Sorry, tegak aja mas. Tegak bisa jangan saya. Ada Cika yang ya, 2, 3. Sedikit kepala mas. Ya, biar mulut toh. 2, 3. Semua ke depan di sana. Jangan jauh sekali. Ya, dengan bentuk budayanya sih. Ya. Ini sama mual, saya mau pakai saya pegang tinta. Halo, sebentar lagi sibuk ya.
Cek, awas dulu semuanya. Bocor. Cium keningnya Marcel. Cium keningnya. Ya. Sincan, sini, engkelnya sini. Deket ya, sini. Tolong ke kamera atas. Di sini, enggak supaya dapat waktunya, oke? Boleh kasih rapat di pipi Pak. Ya. Oke, bagus. Tarik kamu sedikit Mas, jangan terlalu lurus, sedikit. Ya, jangan kata. Sekarang lihat. Sudah. Biar ikut deh kamu guys, 1, 2, 3. Berkata kok Sincan, berkata kok. Lihat kamera saya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tangan Marcel di kantong bagus. Ya, pegang saja suamimu. Di bawah bunga. Di bawah bunga tanganmu. Ya, sip, lihat, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, berhadapan wajahnya. 1, 2, 3. Dekat hidungnya Pak. Marcel, kasih maju, mancung hidungmu. 1, 2. Lihat saya dulu, lihat saya. 1, 2, 3, saling lihat. Dekat-dekat jikumi Pak. Ya. Oke. Tahan lihat sini. Dekat-dekat. Udah mau dekat-dekat. Akhirnya mau.